Dan kita bicara ini tantangan ya, tantangan sebagai ini dulu ke Bang Jidi karena beliau lebih dulu ya, biar yang tua lebih dulu. Oke, tantangan. Oke, kawan-kawan semua, untuk kawan Mekayang dan seluruhnya, tantangan kami sebagai wartawan itu adalah menahan informasi yang semestinya kami keluarkan tapi tidak kami keluarkan. Karena kita punya etika. Oke. Dan kita punya pertimbangan sosial. Dan kita wajib tidak membeberkan itu ke kita wajib. Jadi kami kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri nih ya. Kalau kita mengeluarkan itu semua, dan satu ketika pengalaman awal di Kabupaten Bengkayang waktu itu, mohon maaf lagi nih kepada Pak Luna dan Pak Gidot. Waktu itu persaingannya antara Pak Moses Ahi dan Pak Luna di periode pemilihan pertama. Saya bikin berita waktu itu. Memang diketok palu oleh KPU Kabupaten Bengkayang bahwa Jakobus Luna dan Suryatman Gidot tidak lolos dalam verifikasi dan tidak diperbolehkan dengan aturan itu tidak boleh ikut pemilihan. Jakobus Luna waktu itu ya. Itu diketok palu oleh KPU. Dengan ketok palu KPU waktu itu, kami waktu itu kan belum ada internet di sini nih, hanya pakai fax. Jadi ngirimnya pun pakai CD atau kepingan itu, CD itu. Flash disk, belum zamannya flash disk, baru zamannya CD. Jadi waktu itu pun bis Bengkayang itu ke Singkawang itu batasnya jam 12. Nah, ketok palu itu jam 9, jam 10 sudah ketok palu bahwa tidak. Saya bikin berita. Waktu itu tak salah judulnya Moses Ahi dengan pasangannya itu tidak memenuhi maju, Jakobus Luna Gidot keok. Itu beritanya. Jadi waktu itu betul-betul semangat muda sebagai wartawan. Itu sangat dibutuhkan masyarakat juga ya. Dan karena itu juga udah jadi booming kan, karena masyarakat itu berharap bahwa Jakobus Luna dengan Gidot ini lolos. Ternyata karena ada pertimbangan KPU, entah pertimbangan apa, akhirnya tidak dilulus. Saya bikin berita itu, dan besoknya berita itu, koran itu habis semua, karena laris kan. Jakobus Luna. Cuman sayang dulu kan belum ada Facebook. Belum ada Facebook itu. Jadi memang sasaran waktu itu kalau misalnya ada berita betul-betul wartawan. Iya, waktu betul. Itu, kan. Akhirnya muncullah berita itu. Dan ternyata satu hari sebelum muncul berita itu, sore harinya KPU merevisi. Ya. Nah, ada revisi. Kita tidak tahu revisi, mungkin ada Itu pleno masa lagi bahwa meloloskan Bang Barudin, iya. meloloskan Jakobus Luna dan Suryatman Gidot. Iya. Kembali cerita ke besoknya, akhirnya karena berita itu saya dipanggil. Itu dipanggil siapa? Ini seingat saya waktu itu tim pemenangan Pak Jakobus Luna dan Pak Gidot itu Pak Rawi. Pak Rawi, mohon maaf atas dan ini sebenarnya catatan kita sebagai jurnalis ya di lapangan, dan kita memang ceritakan semuanya ini apapun tapi tanpa ini ya. Tanpa ada kita beban juga. Dan itu sebenarnya tidak menyalahi kode etik wartawan karena informasi itu benar, cuman memang kita keterbatasan internet waktu itu jadinya. Tapi kita besoknya itu kita ralat kembali. Verifikasi ya. Verifikasi itu di Bengkayang itulah tantangannya yang itu yang pernah paling saya rasakan. Selanjutnya wartawan jangan pernah takut dengan semua ancaman. Itu aku jadi ingat. Tapi nanti itu giliran aku lah. Kenapa? Kalau wartawan itu tidak meliput kalau dia mati ya. Kalau dalam kondisi apapun setiap mati. Iya, tapi ada yang gini, berita itu tidak seharga nyawa juga. Iya, ya enggak? Yang pastinya ya sekarang kita ya bekerja sesuai kode etik kita, yang mana yang harus kita sampaikan dan mana yang harus klarifikasi. Itu artinya tantangan dan hal yang paling diingat itu ya. Iya, itu. Kalau gitu saya beralih ke Bang Robin. Bang Robin, saya dengarkan Anda saat di Bengkayang ada mengalami hal-hal yang ya mungkin diintimidasi dan lainnya, mungkin yang sampai saat ini mungkin masih terngiang di pikirannya. Apa itu Bang Robin? Bisa kita berbagi kepada teman-teman juga sebagai wartawan ya, beginilah. Ya, yang pertama salah satu yang pertama yang paling berat itu adalah tantangan untuk berkomunikasi, menemui narasumber, apalagi narasumbernya itu pejabat-pejabat. Iya, betul. Itu
kita sebagai wartawan ya kita wajib intens dan itu wajib kita lakukan. Tidak boleh kita asal menulis. Memang selama ini untuk di Kabupaten Bengkayang para pejabatnya cukup luar biasa, selalu proaktif Respon, bersama ya. wartawan menyampaikan informasi yang baik untuk masyarakat, baik itu semua informasi lah. Walaupun ada catatan ada Iya. berkah. Iya, betul. Kalau tantangan di lapangan itu banyak sekali. Saya udah pernah ngalami waktu dulu. Kalau ancaman bunuh itu udah biasa. Iya, itu apa? Ancaman pemukulan orang tuh pakai tukul juga ada. Kalau waktu itu saya di Kuburaya ya, waktu awal-awal liputan di Kuburaya. Oh iya. Waktu itu dari petugas Pol PP menertibkan lapak masyarakat di Kuburaya. Itu dari warga ada menggunakan palu. Dikiranya kita bukan media. Iya. Mungkin ada kesalahan juga dari kita karena kita Tidak memulai atribut ya. Iya, menggunakan pakaian preman. Jadi di situ Jadi preman kaos. ada kaos biasa gitu. Iya. Di situ memang dari warga mau mukul pakai palu. Tapi ya kita menghindar, kita usahakan menghindar, kita juga jangan emosi, kita tetap memberikan informasi, Tadi kan bisa komunikasi dengan baik, dan kita terlalu untuk melindungi diri sendiri dan wajib itu. Nah kemudian di Bengkayang ada juga waktu itu yang kasus sidang Ledo Lestari, PT Ledo Lestari PT, itu ya. adalah Oke. dari masyarakat sendiri. Mungkin itu salah komunikasi, tidak tahu apakah dia salah komunikasi atau memang dia udah minta kita Iya, sebagai miskomunikasi lah intinya. Waktu itu memang sempat mereka melakukan perbuatan yang tidak bagus lah di pengadilan pada saat sidang PT Ledo Lestari antara Pemkot Bengkayang dan perusahaan ya. salah satu perusahaan di Kabupaten Bengkayang. Tapi selama ini itu biasa menurut kami karena ya tantangan jadi wartawan itu cukup berat. Mau itu lebih berat dari petugas apa? Iya, betul. Orang yang menggunakan door senapan, tapi kita lebih berat Hanya menggunakan walaupun pena ya. menggunakan Betul. pena, tapi Karena tulisan itu memang ya itu tulisan ya, di betul. sana waktu itu saya didorong-dorong dihadang oleh masyarakat, padahal saya sudah menggunakan atribut lengkap juga dari media. Namun memang masyarakat di sana menganggap saya ini ada salah satu pihak yang tidak disukai dari masyarakat yang diberi wewenang oleh perusahaan di sana, di salah satu perusahaan Bengkayang. Dan memang sempat waktu itu heboh, kawan-kawan juga heboh. Yang karena dilaporkan apa sih? waktu kasus itu ini memang bukan? kasus ya pernah Oh, iya. dilaporkan juga, dan kami bisa pernah dikonfrontir kah maksudnya, atau dikonfrontir Konfrontir. Iya, ya benar. di Polres Bengkayang. Iya. Namun sampai saat ini memang belum selesai, tidak ada titik terangnya juga. Nah, Oke. udah kami biarkan Oke, saja. dah itu ya. Semoga ya itu menjadi pengalaman juga Iya, betul. bagi mereka yang dibiayai, maksudnya masyarakat yang dibiayai perusahaan itu, jangan nanti sampai suatu saat nanti ada sidang-sidang kasus lainnya di perusahaan antara seperti konflik sosial saat ini memang terus terjadi antara perusahaan dengan Masyarakat itu. masalah hak plasma Iya, betul. terutama. Tapi ya hadapilah, jangan kita juga sebagai salah dalam satu kampung sesama warga selalu menjelekkan. Kumpul-kumpulin ya. Ya lebih baik kita sama-sama komunikasikan bersama apa yang menjadi masalah, itu yang paling penting, dan jangan menyebabkan atau membuat orang lain menjadi korbannya. Oke. Seperti ya kawan-kawan media itu udah biasa di lapangan diteror, bahkan bukan hanya itu, banyak sekali ya. Pada waktu itu ada juga kawan kami ini yang si cewek nih pernah juga dicari propos, ini betul propos Sampai dari saat itu saya tuh gugup guys. TNI dari Kodim Oke, 12 nanti kita itu ceritain. memang bukan Ini kesalahan mereka. ini sama juga dengan miskomunikasi. Waktu itu 4 propos Dengan pengacara. ya, dengan pengacara luar biasa, tetapi kita tetap tenang menghadapi apapun tantangan orang. Yang paling pertama yang penting itu adalah kita sebagai media itu tetap tenang. Oke. Jangan kita membalas perilaku orang yang jelek dengan kita dengan emosi kita tetap harus tetap tenang, dan kita memberikan edukasi ke mereka yang belum paham tentang media, apa yang kita buat selama ini.
Itu kasus apa ya Pak ya? Boleh diceritakan Oke. yang Nih, gantian, yang cewek. Ini ya emang tantangan jadi jurnalis perempuan ya memang selain orang ini mental ya, ini kembali lagi ke mental kita sebagai perempuan karena kebanyakan orang berpikir perempuan itu lemah. Kemudian ya lebih banyak porsinya, lebih itu sedikit dari laki-laki lah. Enak Tapi ditekan misalnya. iya betul, mungkin ya seperti itu. Tapi kembali lagi pada diri kita itu ketika kita memutuskan untuk menjadi sesuatu dari itu dan berniatnya baik dan kita yakin juga pasti ada orang baik juga yang melindungi kita gitu. Dan memang pengalaman saya karena saya satu-satunya yang perempuan di Bengkayang ya, dan memang ada beberapa yang membuat saya sempat kayak down gitu kan. Pertama itu yang pertama ya, betul. Yang pertama seperti yang Robin bilang tadi, kasus yang pertama yang saya alamin itu karena memang ada oknum TNI yang saat itu, ini oknum ya karena memang bukan ini pekerjaan secara pribadi gitu. Pengalaman saja. Memang judul beritanya lumayan serem, tapi itu kan sudah di dapur redaksi gitu. Cuman ya karena kita penulisnya tetap tanggung jawab juga ke kita di lapangan begitu. Dan saat itu juga ditelepon beberapa kali dan minta untuk ketemu karena mungkin tidak terima ya dengan pemberitaan yang sudah kita keluarkan terkait dengan kayu di Gunung Bawang gitu ya.